Oke, kita akan lanjutkan lagi. Tadi kita sampai di validasi ya. Nah, kita akan masang sebuah atau informasi message wordingnya gitu ya. Tapi kita akan cek dulu, kalau tidak salah di React Bootstrap ini itu ada form validasi gitu ya. Nah, seperti ini harusnya. Oke. Nah, berarti kita bisa menggunakan form feedbacknya gitu ya. Nah, kita cek dulu di sini kita menggunakan form feedback tidak. Nah, sebenarnya tidak perlu ya. Coba kita cek dulu. Form feedback itu kalau merah berarti yang tipenya invalid nih. Gitu. Coba kita tambahkan di sini. Dia tidak men-trigger ya. Oke, kita akan menggunakan state yang biasa aja berarti yang ini. Kita copy. Nah, kita akan formicnya akan nge-touch si full name-nya juga. Nah, ini kalau di touch, kalau si ininya ada error di name-nya baru kita eksekusi. Nah, ini harusnya nggak perlu di touch, langsung gini aja bisa. Oke, kita coba ya seperti ini. Kalau ada formicnya ada error di full name, dia akan menampilkan message error di full name-nya. Oke, kita cek. Nah, permasalahannya, nah ini udah kan. Oke. Nah, ini kita akan tambahkan custom message field error field harus field tidak boleh kosong lah, seperti ini aja dulu. Kita ulang. Nah, field tidak boleh kosong sudah muncul. Saya rasa message-nya harus kita handle ya, fontnya jangan terlalu besar. Kita kasih kelasnya text danger, kemudian ukurannya 12 berarti text 5 sorry. Nah, field tidak boleh kosong. Oke. Nah, kita harus menambahkan sedikit variasi bordernya. Jadi kalau ada error itu bordernya jadi aktif, errornya muncul gitu. Kita tambahkan ini juga. Jadi kita samakan, kalau ada error di full name berarti kita tambahkan border danger gitu aja. Nah, kalau udah hilang, nah gitu. Oke, ini bagus banget sih harusnya. Coba kita cek dulu. Nah, ketika kita kosong juga nih udah benar. Oke, kita terapkan ini ke semuanya. Ini ganti email, kita copy ini, ganti email juga, ini ganti password. Password. Nah, jangan lupa kelasnya juga. Oke, harusnya sudah selesai nih. Nah, udah ya. Email is required. Kita pakai bahasa Indonesia semua aja atau bahasa Inggris semua, tapi di custom field is required. Oke, yang ini kita ganti. Nah, di sini kita coba lihat aturan dari mainnya si pas ini. Sebenarnya kita sudah ngedefine ya di backendnya, cuman nggak saya tuliskan di sini. Jadi harusnya di backend itu kita ngedefine sebuah errornya gitu ya. Ini harusnya teman-teman komunikasi dengan kawan backendnya gitu. Oke. Nah, di backendnya kita cek dulu controller, langsung buka kode user,
register ya. Register itu nih ada aturannya seperti ini, aturan yang harus kita punya harusnya gitu. Nah oke, kita cek dulu. Setelah tidak boleh kosong, kita harus set minimalnya. Minimal inputnya 4. Kemudian kita define juga maksimalnya 30. Oke. Ini ada email udah, lalu ada juga min dan maxnya. Untuk password 8, maxnya 12. Oke. Kita set, kita cek ya. Oke, kita tulis Tommy. Full name-nya kenapa masih tidak terintegrasi? Untuk errornya kenapa enggak? Bentar, harusnya message-nya udah custom ya. Kenapa? Oh iya, ini kan full name 4 karakter. Jadi gini aja sih, copy aja, tapi nggak ada underscore-nya. Input must be. Oke, harusnya bla 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 bla. Kalau lebih dari 30 must be almost strict. Sebenarnya teman-teman boleh handle ini atau enggak ya, message-nya terserah. Ini saya contohkan, kedepannya harus ini teman masing-masing. Oke ya. Oke, kita reload, kita cek lagi. Nah udah, jadi harus Tommy. Nah misal di sini nggak boleh angka ya, walaupun di backendnya nggak kita define ya tadi, kita tambahin juga dot apa ya, lupa aku, number ada nggak ya, sebentar coba. Dot numerik nggak ada, alpha coba. Dot kita cek dulu diapnya edge integer ya di sini ya. Integer itu berarti bilangan positif. Alpha atau numerik tidak ada juga ya. Ini harusnya kita baca dokumentasinya. Nah ini number di sini, number ya, number. Oke, number ada. Oke ya, number ada, berarti just string aja ya, semua string bisa, udah biarin aja. Oke, ini udah seperti ini. Kita cek emailnya, kalau saya nulis, nah misal add nggak valid add j.tom, nah misal. Terus password, oke udah 8 karakter ya password. Nah oke, sebenarnya di sini juga kita bisa menambahkan, nggak mungkin toh nama ini nanti walaupun udah ada handle errornya, kita kasih maksimal deh untuk max lengthnya itu sekitar 3, dibikin 32 deh. Nah itu apa sih teman-teman ya, kita coba di sini, kita
kita coba input 321. Nah ini harusnya dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 30 1 2. Nah ini kalau saya ketikkan itu mentoknya sampai 32. Jadi teman-teman sebenarnya juga bisa membatasi inputan di sini. Ini berlaku untuk tipenya teks ya teman-teman. Selain teks nggak bisa dia. Itu sebagai contoh. Oke. Nah sekarang PR kita passwordnya kalau secara desain itu bisa ada icon matanya gitu ya, bisa ngelihat passwordnya gitu. Nah kita bisa dengan bantuan dari, kita cek dulu form group kalau nggak salah, input group. Nah ini ada di belakang ya, di belakang email, berarti input text. Sebentar kita cari yang button ada nggak. Oke. Nah ini button ya, kita bisa tambahkan paling bawah mana ini, input receipt. Nah ini bisa tambahkan button di belakang, atau bentar, receipt yang kedua mana. Oh iya, tinggal tambahkan button aja. Coba kita bagian password mana. Nah ini harus di dalam, oh enggak, setelah form control berarti. Coba kita cek. Nah buttonnya di luar teman-teman. Kita cek dulu, kayaknya harus dibungkus dengan properti apa, form control input group. Oh, form control harus dibungkus dengan input group ya. Oke, berarti kita bisa tambahkan button di sini. Form labelnya masuk mana? Oke, input group. Kita tambahkan lagi input group. Nah, kita hanya perlu di bagian email, di bagian password. Berarti kita panggil input group, formnya ini di atas. Nah, input group di dalamnya ada form ini. Oke, lalu kita tambahkan button. Tes coba ya. Oke, kita cek hasilnya. Nah, tesnya udah ada di dalam sini. Kita perlu icon mata, itu dapatnya dari mana. Kita langsung define aja, ini nggak butuh lagi, berarti langsung bootstrap react bootstrap. Oke, kita ambil iconnya dari sini aja teman-teman. Langsung kita searching. Nah ini dia. Oke, kita butuh ini sama lawannya berarti. Kalau mau sebenarnya kita tinggal nginstal ya package-nya. Coba kita install npm. Nah ini install aja. Oke, kalau sudah diinstal harusnya sih pemanggilannya composer required. Oke, init assets kita bisa manggil dengan cara ini atau ini. Oke, kita panggil ya, coba contohkan di dalam sini hasilnya seperti apa. Belum mau ya.
kayaknya perlu kita setup dulu nih tipe dari Bootstrap icon for React Bootstrap. Coba ini ada package-nya ya. Oh, harusnya gini teman-teman. Nah, ini mengacu di mana? Terakhir 3 bulan yang lalu, berarti masih aktif ya. Berarti yang ini kita uninstall dulu. Uninstall. Oke. Coba kita baca-baca dulu. Bootstrap icon ya. Tadi ininya apa? Bootstrap icon sama persis nih. Sama yang akan kita coba. npm bootstrap icon. Oh, tambahkan ininya teman-teman. Nah, ini yang saya butuhkan. Berarti kita coba jangan pakai package yang komponen, daripada bingung kita pakai yang ini aja. Setelah itu ini di copy. Ini ada di mana? Coba kita cek. Ada di ini ya. Sebentar. Kita search import. Nah, ini kita harus memanggil importnya di mana? Import. Nah, ini bisa diletakkan di CSS-nya teman-teman kalau pakai CDN. Tapi di sini ada Bootstrap. Oke, kita coba ketikkan aja. Supaya ini dapat digunakan dimanapun, kita panggil di dalam indeks saja. Import Bootstrap, berarti kan Oke, kayak ini deh, sama Bootstrap slash apa ini slash Bootstrap icon slash icon harusnya ya. Slash font slash Bootstrap icon CSS slash Bootstrap icon, harusnya Bootstrap icon CSS sih. Coba kita ganti CSS. Oke, kalau sudah oke, ini udah ya. Disk-nya juga min CSS sudah ini kan. Oke, kita coba panggil komponennya mana? Sebentar, ini ya komponennya. Oke, kita akan panggil komponen di sini deh, salah satunya. Kita manggilnya pakai ini. Oke, sekarang ke bagian register. Coba ini kita ganti mata. Oke, coba cek hasilnya seperti apa. Nah, ini udah berhasil teman-teman. Thank you tutorial di sini berarti ya. Berarti pertama-tama teman-teman install, lalu jangan lupa import ini. Kalau sudah, kita bisa pakai ini. Oke, yang kita butuhkan dua sisi ya, dua mata, yang satu seperti ini, yang satu sebaliknya gitu. Ini juga gitu. Copy, kita cek dulu. Nah, ini udah ada nih. Tapi kita butuh kondisi tertentu. Jadi kita harus bikin use state. Import dari from React use state. Oke, ini kita kenapa itu? Kita define di dalam codingan sini. Const show password
atau gini deh, show dan set show dari use state. Value utamanya false. Oke, kita harus nge-trigger true false nya teman-teman di sini. Jadi kita bisa nginjek dari sini, harusnya on click apa yang mau di handle. Berarti bikin sebuah function set show itu negasi dari show. Coba ya, set show negasi dari show. Nah, kita coba JSON stringify dari si show. Nah, ini nggak mau ke trigger ya. Coba on clicknya ada error nggak? Class name, ini class name ya. Oke, kita reload. Oke, nggak bisa nge-trigger true false kalau caranya seperti ini. Berarti kita coba bikin handle show biar ada konteksnya, show password. Handle show password kita panggil di dalam sini. Function name-nya handle password, tidak ada params-nya. Coba kita set show dari si show. Kalau seperti ini bisa. False-nya tidak nge-define. Kita cek dulu ya teman-teman, kenapa nggak mau nge-define. Pages, kemudian kita butuh login juga boleh. Show harusnya udah bener sih, actionnya salah tak? Oh, ini iya benar, harusnya nggak ada yang salah. Kenapa nggak mau? Coba kita bikin ini. Udah show password, bukan di dalam login. Saya taruh salah button ya teman-teman, buttonnya di sini ternyata. Harusnya bisa tadi. Oke, true false sudah berubah. Nah, pada keadaan pertama itu false. False itu berarti kondisi matanya yang ini. Jadi kalau show-nya true tuh kembaliin yang true ya. True ya ini. Kalau nggak true yang itu. Nah, ini. Kalau terbalik dibalik aja. Oke. Password. Nah, kita klik. Nah, harusnya ini udah muncul nih. Tinggal type-nya kita ubah teman-teman. Type-nya di sini. Berarti karena JavaScript kita harus pembungkusnya seperti ini. Kalau show berarti dia text, kalau enggak password. Nah, seperti itu. Oke, kita cek password. Nah, ketika kita gini show, false-nya kok nggak mau. Text password kan. Oke, kita coba lagi. Oke, kita cek. Oke, ini benar. Kenapa tadi? Oke, udah aman. Sudah bisa
Oke, berarti kita tinggal implementasi ke API ini harusnya. Oke ya, kita cek network Tommy, terus di sini misal tommy@mail.com, sini password. Nah, ini udah muncul teman-teman. Nah, kita akan fetching API sekarang. Oke. Kita coba install Axios. npm install Axios. Oke, coba sambil nunggu install Axios Interceptor for React. Kita coba cek dulu ada tidak. Kita bikin sebuah config http, lalu kita masukkan ke dalam situ. Oke, nah ini kenapa sih kita butuh Axios Interceptor ya? Intinya nanti tokennya biar nggak masukin satu-satu gitu. Oke, bisa dipahami sih, tapi terlalu Oke, base URL nya itu benar, tapi terlalu singkat. Kita coba cari tutorial yang lain. Oke, Axios. Ini ngapain nih? Kok pakai lokal? Respon kalau error. Promise reject benar. Axios required example error handling. Error jadinya. Terus buat error ya, sebentar. Sekalian biar konsepnya dapat instant Axios script. Oke, function Axios Interceptor children. Nah, di sini kita menggunakan use effect Axios Interceptor respond error interrupt error const interrupt bla 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 response. Nah, ini kita panggilnya tinggal Axios Interceptor ini kalau di kalau mau eksekusi. Bagus nih. Nah, kita bisa menerapkan ini. Tapi untuk di pagesnya kita manggilnya seperti apa? Oke, harusnya installnya udah selesai. Coba dulu saya cari-cari dokumentasi. Ini paling mudah ini. Kenapa nih? Meet Axios. Oke. Coba cek dulu mana linkin. Axios Interceptor. Kita cek dulu. Oke kok. Saya coba cari dokumentasi yang mudah. Ini mudah sih. Berarti kayaknya sini deh. Yang ini tadi paling rapi dokumentasinya. Do something ketika error, terus Axios interceptor respon. Interceptor ini request, ini pas respon. Oke. Request ngapain, error ngapain gitu ya. Oke. Nah, kita ketika interceptor dapat customize juga nih. Nah, ini saat request tadi ya di sini. Benar.
Oke, kita akan coba menerapkan ini, nanti konsep kedepannya kita akan kepake di yang set header. Daripada set header satu-satu, kita bisa pakai Axios Interceptor ini. Oke. Import Axios, export Axios Instance. Cara manggilnya di patch-nya itu gimana gitu. Kita cek dulu. Langsung URL-nya kalau kita define ya. Oke, kita coba pelajari deh yang cara ini. Oke, kita akan define ini http config. Kita akan handle di config, harusnya diimport juga sih. http.js ya. Dan sekarang tuliskan kode berikut. Where we setiap menuliskan Interceptor header. Nah, kita coba cek. Oke, example. Tinggal langsung pakai ininya kan. Oke, kita coba, harusnya Axios ini coba kita define dengan dokumentasi dia. Oke, kita bikin yang ini kita save dulu aja. Git commit git add dulu ya. Git add, git commit feature create patch register and validasi form. Oke, git harusnya ini git pindah dulu sih. Check out development. Jadi hilang semua patch-nya karena kita udah terlanjur di main tadi. Berarti cara ngakalinnya git branch kita hapus dulu yang di lokal kita, development. Kemudian di sini kita tinggal git check out min b berdasarkan perubahan ini soalnya, jadi kita bikin development lagi. Oke, sekarang pindah dengan ada perubahan ini. Git push origin development. Oke, sudah ada perubahan harusnya ya di git saya. Oke, nggak usah saya cek. Selanjutnya kita fokus dulu. Oh ya, ini buttonnya belum sesuai desain nih, harusnya putih polos atau nggak apa-apa. Kita coba varian button apa aja ya. Variannya button. Oke, ada link, like, dark. Nah, kita konsepnya pakai mana ya? Kita gunakan yang secondary aja. Oke, coba cek dulu. Secondary terlalu pekat, berarti pakai yang like aja. Nah, gini nggak apa-apa, nggak terlalu pekat soalnya. Oke, kita akan fetching API sekarang. Kita bikin src, isinya config. Di dalam config isinya ada https atau Axios ya sebenarnya. Oke, sementara kita define gini dulu. Oke, saya copy.
Oke, nanti ini URL-nya akan saya lampirkan di video. Oke, sebentar. Kita setup dulu environment ya. .env. Jangan lupa tambahkan seperti di backend juga env example. Dimana yang boleh kita push ke GitHub itu cuman yang example. Jadi yang .env ini jangan. Oke, nah udah nih ya warnanya hitam. Oke, apa aja sih yang akan kita butuhkan? Yang pertama base URL-nya tentu. Berarti gimana ya? env in react.js. Kita cara pemanggilannya harus konkret ya nih. Nah ini environment variable harus dipanggil dengan pertama react dulu. React app baru apa? Oke, react app baru base URL. Jadi harus diawalin react apa dulu, base URL-nya apa. Oke, nah ini saya copy. Misal contoh di sini loh, http localhost 3000 untuk ke lokalnya. Ini sebagai contoh aja. Kita harus terapin ini ke environment-nya. Nah, yang di sini nggak mungkin kita pakai base URL. Kita harusnya menggunakan sebentar. Harusnya kita menggunakan URL Vercel yang udah teman-teman deploy. Sebentar, kita cek dulu Nuxfire base mana sih? Nah ini. Oke, kita copy aja ininya. Nah ini kita ganti yang di env-nya. Nah ini. Oke, kalau sudah kita close yang nggak penting, login dulu. Nah jangan lupa ini dipanggil ya. Panggilnya harusnya berarti sama proses .env nah react ini kita panggil. Oke, berarti sekarang saya punya Axios Instant yang kita export untuk ngendel semuanya nih. Oke, harusnya kita nanti manggilnya cuman Axios Instance aja, nggak perlu ngimport lagi. Oke, sekarang kalau sudah kita panggil di sini Axiosnya, import Axios Instant dari mana? HTTPS ini tadi. Nah, base URL-nya udah dieksekusi, harusnya kita coba di sini. Coba panggil metodenya apa? Get sama ya, ini alias dari Axios. Kalau bingung kita giniin aja, Axios. Nah ini tinggal gini teman-teman. Nah ini sama pemanggilannya harusnya. Jadi get apa URL-nya gitu. Kalau teman-teman nggak terbiasa dengan Axios Instant, jadi bisa kita beri nama lain gitu, sama namanya Axios juga. Oke, get siapkan den-nya, response-nya, siapkan catch-nya, error-nya berarti. Oke. Nah, di sini base URL-nya kan kita udah nge-setup nih teman-teman di sini. Tadi ya base URL-nya ini gitu. Nah, di sini kita tinggal URL setelahnya aja teman-teman, yaitu /API. Nah, supaya nggak mendefinekan banyak, kita definekan di env ini, kita stop dulu. Oke, di env-nya /API/v1 teman-teman. Nah, ini base URL-nya. Oke, baru kita tinggal /user bla bla bla. Oke, kita jalankan ulang kalau menambahkan env. Oke, kalau sudah kita cek di sini udah ya. Berarti tinggal mana tadi Axiosnya. Nah, tinggal ini. Tinggal / apa yang teman-teman mau API panggil. User new. Nah, ini user new.
Oke, kita coba cek log responsnya dari respon.data, harusnya cek aja gini dulu. Kalau ada error baru error saya tulis berarti console.log. Harusnya errornya sih ya udah kita tangkap aja di sini, karena di sini sudah ngembaliin. Jadi ada dua konsep ya. Ini request berarti ketika kita melakukan request, kalau respon berarti yang diterima, nanti dia ngembaliin respon sama errornya. Coba kita konsol, kalau error ya kita pakai yang error aja, errornya tampil. Oke, kita coba cek. Oke, kita coba yang akun yang sudah ada dulu aja. Oke, kita samakan Putra, udah gitu aja dulu, terus password. Nah, kita coba. Oke, di sini ada yang kurang ya teman-teman, kodenya 500 ya. Pertama kita request lagi, karena saya API-nya udah lama nggak saya fetching, jadi 404 di sini. Kita cek dulu ya. Jadi di sini base URL-nya jadi http market versal app api v1 new. URL-nya kok jadi market? Oh ya benar, https market ini kan, tapi kenapa nggak ketemu? Oke, harusnya udah benar nih market kan, https market strip id versal API versi 1 new, tapi nggak ketemu. Coba kita ganti di sini. Ini udah Merkel, udah sama nih ya. Coba kita post. Nah ini bisa ya, tapi kita coba injek lagi dari sini, nggak ketemu URL-nya. API v1. Sebentar. Oh, kena course. Coba kita praktikkan lagi ya. Password dah gitu dulu. Oh enggak kena course ini. Dia menyatakan bahwa URL-nya nggak ketemu teman-teman. Padahal di sini benar. Coba kita panggil dulu tanpa environment ya. Mau babelnya kenapa nih? Kita panggil dulu tanpa environment, kita langsung hardcode aja. Coba copy, kita pasang ke sini gitu ya. Nah coba kita save, coba kita jalankan ulang. Oke, kita coba reload lagi React app-nya. Oke, kita coba Tommy, terus password email ini yang sudah terdaftar, password. Oke, ternyata tidak ditemukan user. Coba kalau ini gini aja. Oke, terus di sininya pakai API v1. Oke, kita coba lagi. Oke, masih tidak ditemukan juga. Ini base URL-nya benar. Terus meta kemana nih? API v1 user nggak ada. Kalau gini, oke kita stop dulu deh. Coba jalanin ulang. Kenapa belum bisa?
Oke, password sembarang dulu. Oke, di sini kita selalu kena 404. Y Axios 404 in Axios. Bukan ini ya. Sebentar, kenapa dia 404 padahal base URL-nya bener. Coba kalau kita nggak pakai ini, tapi kita langsung import Axios from Axios. Nah, kita coba pakai cara ini dulu. Axios berarti kita asumsikan base URL-nya ada. Base URL-nya ini. Kemudian kita tambahkan di sini. Nah, harusnya ini URL lengkapnya gitu ya. Oke, pas. Oke, kita copy password. Kenapa Petriku sedangkan di sini? Oke, kita copy aja ini ya. Kita copy aja, siapa tahu typo. Oke. Kemudian kita copy ini juga, barangkali typo. Saya ulang lagi, base URL-nya saya ambil dari sini. Berarti ini saya ganti jadi ini. Dah. Oh, salah benar. Bentar, kita udah bener ya teman-teman. Saya salah metodenya. Oh, sorry. Berarti ini saya stop, yakin tadi saya udah bener ya. Ini saya panggil lagi proses env, ini juga udah bener gini. Oke, kita ulangin lagi. Kenapa tadi error? Karena yang disarankan atau yang didefine oleh kita kan metodenya post. Kenapa kita manggilnya pakai get? Nah, di sini post. Nah, harusnya udah benar ya teman-teman. Axios API v1. Oke ya. API v1-nya udah ada, berarti ini tinggal /user. Oke. Kita coba cek dengan ini emailnya yang sudah terdaftar dulu. Kita pengen tahu kenapa nggak copy. Oke, kita masukin password. Nah, ini udah benar ya teman-teman, errornya sudah benar. 412 nih. Ada error apa? Kita bisa cek teman-teman message-nya. Nah, ini dia. Kita harus ngembaliin message-nya. Oke, ini udah benar ya. Emailnya error, passwordnya error. Mungkin kita harus ngendel ya. Ini baru register aja, videonya sampai mungkin lebih dari berjam-jam gitu ya. Jadi kita akan defend satu-satu. Oke, udah bener nih ya. Nah, tugas kita sekarang kalau error harusnya nampilin toast gitu ya. Apa ya, lupa saya namanya, sebentar. Sweet alert kalau tidak salah. Sweet alert, penulisannya salah saya. Sweet alert, kita cek dulu ya. Nah, kita coba pakai
Oke, ini nggak butuh pakai ini sih, terlalu ngeblok. Kita butuh notifnya aja gitu. Oke, ntar kita coba dulu, kalau ada yang cocok berarti kita bisa pakai. Toast-toastnya ada nggak sih? Ngapain? Oke, nggak perlu. Notif toas. Nah, ini toastnya kita coba ya. Nah, harusnya kita nyoba yang toast aja teman-teman. Sweet al toas. Udah enggak? Jadi kita cek bytecode yang sudah ada. Sebentar. Bottom toast, nah ini yang saya cari. Ini ada error password. Harusnya berarti tadi ada ya. Coba example. Bukan yang ini, yang ada loadingnya tadi. No. Bukan. Toast and Thames. Harusnya ini nih. Ada yang di sini nih. Sebentar. Checkbox file range. Ini icon. Saya sudah lama tidak menggunakan ini. Oke, nggak harusnya, nggak penting ya. Kenapa tidak ada? Alertos. Ya, coba ya. Terus error, bahkan bisa balikin HTML loading. Oke, ada toast promise, isinya loading, success error. Bagus ini. Tapi posisi toastnya di mana? Toaster bar. Dia harus Oke, kita coba cek dulu ya, saya stop dulu. Oke, kita akan coba menggunakan toast yang ada di React Toastify ini ya. Sebenarnya banyak banget, teman-teman bisa menggunakan apapun yang teman-teman mau coba. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan toast ini gitu. Kan banyak banget nih teman-teman. Jadi tinggal install. Di sini kita install, terus sambil ke bawah ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada demonya ya, teman-teman bisa lihat demonya. Mungkin nih. Oke, ini dokumentasinya sebenarnya harus dari sini. Oke, simple. Saya ngambil ini kayaknya sepertinya simple gitu ya. Saya akan pusatkan toast ini ke dalam apps-nya atau pembungkus terluarnya. Jadi nanti kita cukup manggilnya pakai perintah notif aja.
terus dia akan ngeksekusi apa gitu. Nah di sini juga itu ada contohnya nih, toast success. Jadi ini kan on clicknya ya, sebenarnya dia menjalankan toast success. Kalau success sebentar supaya oke, berarti kita bisa bikin custom banyak nih. Bagus banget ini title. Aku pengen title. Kalau nggak salah sih ini harusnya muncul ya. Coba ini posisi sama message-nya. Saya pengen yang ada titelnya. Tulisannya gimana sih? Oke, cek bentar. Harusnya tinggal terus. Oke, ada data sama ini ya. Oke, kita coba yang simpel aja. Oke, kini udah ditus, udah selesai installnya. Kemudian kita akan tambahkan ini di apps-nya. Di apps-nya berarti mana apps-nya? Apps.js. Kita import dari si toolsnya. Oke, kalau sudah, kemudian import juga CSS-nya ya. Kita pengen taruh di paling sini aja. Lalu kita panggilnya harusnya seperti ini nih. Oke, cara manggilnya gampang ya. Nah, kita perlu kontainer ini kita define dulu teman-teman di dalam apps-nya ini gitu, supaya nanti kita bisa panggil di semua halaman gitu. Jadi toast container kita panggil aja, kita bikin fragment kosong, kita panggil di sini. Terserah ya posisinya mau di atas atau di bawah, nggak apa-apa. Nah, toast ini kita akan trigger dari komponen lain. Misal ini udah selesai, nah kita coba toast ini akan kita jalankan ke dalam, kalau error dulu deh, jangan lupa di import dulu toastnya ya. Import from React apa tadi, React toast file. Nah kita import toastnya. Nah ini kita trigger ketika error ya, panggilnya gini nih, toast misal ini, kita copy aja, kita coba di dalam error dulu. Nah kita ganti pesan ini jadi error, harusnya error message sih tadi tuh. Kita cek dulu di sininya teman-teman. Nah ini ada message ya, harusnya respon data message. Nah ini berarti error response data message, harusnya gini sih. Bahkan ini ada error lagi. Oke, error message error ya, kita udah biarin gini aja dulu. Oke, kita coba implementasi. Oke, kita ambil emailnya. Apakah ke trigger dia? Oke, pending. Nah ini errornya harus string sih, jadi kita coba dulu gini deh, error udah, coba lagi. Nah itu muncul errornya, udah muncul teman-teman, karena kita belum mendefinekan ini tipenya apa, jadi munculnya base nya dulu. Supaya ini tahu error atau bukan, berarti pemanggilannya posisinya kanan ya. Coba toast tadi apa, position. Nah ini bisa isi coba toas dot position misal top right ya. Kemudian ada juga type nya, harusnya toas
success, type dot success harusnya. Nah gini, berarti ini juga bisa kita define message atau title. Title ada, berarti text juga. Wording berarti ada title. Nah, saya cek dulu. Position memang ada. Position, auto close, klik hide. Saya pengen informatif. Oke, usage. Posisi udah auto close, udahlah biarin aja. Berarti ini title, title. Oh nggak bisa ya. Coba saya ambil dulu. Ini apa tadi? Position. Oh bentuknya yang balok gitu teman-teman. Jadi kita bisa cek define-nya apa aja. Body classman, auto close, icon, loading, progress, role, style, temanya apa bahkan ya, transisi. Oke. Berarti yang bisa kita setting dua ini ya, tipenya success. Oke. Nah kita tipenya error dong. Error. Nah, coba lagi ya. Mana tadi? Ini dia apps kita. Oke. Emailnya kita copy aja dari sini. Password. Nah ini udah muncul nih teman-teman. Nah saya cuma pengen lagi message-nya teman-teman. Message-nya harusnya ada. Ini with class ya. Full bar. Oh full bar seperti ini. Ini bahkan kita bisa ngasih stylingnya, class name-nya. Cuman problemnya cuman teksnya satu doang ya. Ya udahlah kalau emang satu. Nah ini ada loading. Nah kita coba yang basic aja, nggak usah yang aneh-aneh. Oke, silakan gunakan ya React Tools. Silakan baca dokumentasinya. Oke, toolsnya. Berarti saya pengen tools ini jadiin util. Jadi tinggal panggil posisinya apa. Tapi nge-define 2 kali ya. Apa gini aja dulu. Oke, berarti kita harus cek dulu errornya itu ada di dalam response.data.message. Tadi seperti itu. Oke, kita cek dulu. Ini ada errors. Ada full name. Harusnya kalau di for each ya berarti ya. Berarti gini. Cons error message, ambil dari sini. Kalau misalkan ada ya. Nah berarti error dan message for each item
kita console log errornya deh, isinya apa aja. Item, oke. Undefined data, ini harus kita ginikan dulu. Is not a function. Yes, I know. Oke, dapat ini. Tapi bentuknya array kan? Oh iya, udah benar dong. Oh enggak, message-nya array. Kita ingin nampilkan per message-nya gitu. Berarti oke, kita coba lagi ya. Nah, ini intinya bentuk dari si error itu kan sendiri objek ya. Error ini bentuknya objek ya, bukan array kebetulan. Jadi saya akan coba nangkap value array-nya dulu. Itu dengan cara objek value kita ambil value-nya aja dari masing-masing properti yang ada di dalam error ini. Nah, ternyata itu dapatnya kalau kita coba itu dapatnya ada di dalam array-nya gitu. Bentar. Karena hasil dari si values itu nanti hasil akhirnya array. Itu dapat dari mana nih? Kita ada contoh sebuah objek, kalau kita ambil value objek value dari sini itu hasil akhirnya dalam bentuk array. Nah, kita sudah dapat hasil akhir tersebut jadi array nih. Array tapi di dalamnya ada array lain gitu. Nah, saya pengen cuman satu array tapi isinya stringnya aja gitu. Nah, itu ada namanya method array JavaScript flat, dimana ada di dalam array ini kita bisa mengeksekusi hasilnya jadi array. Nah, karena satu level flat, jadi tinggal seperti ini. Oke, kalau gitu kita coba lagi, coba dengan email yang sama. Oke, bentar. Oke, ini kita harus ngecek ya. Nah, ini dipastikan kalau memang si errornya dapat, baru kita akan mengeksekusi ini biar nggak ada error. Oke, kita reload lagi, bla bla bla. Oke, bla bla bla. Oke, nah ini kita dapat nih teman-teman, udah bentuknya error. Udah, kalau udah bentuk array tinggal kita looping aja situsnya. Jadi untuk handle error ini sepertinya kita butuh utils daripada kita define di sini terlalu panjang ya. Kita butuh utils. Utilsnya itu handle error message .js. Apa sih yang kita butuhkan dari handle error message ini? Kita sebenarnya cuman export default si function handle error message yang mempunyai payload nantinya. Payloadnya kita kirimkan si message datanya ya, atau ini message errornya apa, error message-nya. Nah, kita mau return apa? Nah, di sini kita kasih dulu pengkondisian. Kita asumsikan pengkondisiannya ada di sini aja, atau ada di dalam sini deh, nggak apa-apa. Jika error message-nya ada, kita akan mengeksekusi atau nge-return ini. Kita akan return ini gitu ya. Tes ini dari mana ya sebenarnya tadi? Oh, ini dulu ya, sorry. Nah,
objek bentuknya, berarti sebenarnya langsung di flat gini bisa sih teman-teman, harusnya ya. Atau kita define satu-satu aja deh. Codes new error message, isinya ini, kemudian kita ngembaliin error message dalam bentuk flat. Oke, seandainya ini ada errornya, kalau nggak ada errornya kita returnin aja return, udah gini aja, return kosong aja. Kenapa kok warnanya beda? Oh, ini bukan arrow function ya. Nah, oke, kita nggak nge-return apa-apa. Nah, kita harus panggil function ini ke dalam sini. Import handle error message. Nah, kita masuk ke dalam sini teman-teman. Berarti kalau dia nggak, ini kita kembaliin aja null. Nah, ini masukin error message-nya, cons, kita kembaliin 2 value aja apa ya, callback function, kembaliin, udah lagi aja dulu deh, cons error. Kita kembaliin message. Coba kita log dulu message-nya apa aja. Oke, kita cek dulu hasilnya. Oke ya, undefined. Kenapa 500? Nah, ini dia. Kita udah dapat ya. Udah dapat. Nah, kalau kita ada dapat ya udah. Kita tinggal looping aja array-nya. Sebenarnya kita eksekusi aja looping array-nya di sini. Jadi setelah dapat cons list error, nah dari sini kita pengen looping toast-nya gitu ya. Looping toast-nya berarti kan pakai menggunakan sebentar ini array. Oke, kita bisa tampilin array kosongnya aja deh. Oke, berarti udah benar tadi gini. Nah, kita pengen tampilin toast-nya itu kalau message-nya ada, baru kita eksekusi toast ini. Berarti daripada pakai if, kita kasih tanda operator aja. Nah, kalau message-nya ada, kita tampilin message-nya ini array 0. Nah, karena array-nya nanti akan ada banyak isinya, maksudnya kita ambil yang kan 0. Oke, kita cek dulu. Oke ya, kita cek Tommy ambil password. Oke, kita sering kena course nih teman-teman. Nah, full name is required katanya, padahal kita udah mengirimkan full name. Coba kita cek kenapa. Oh iya, kenapa kita belum mengirimkan parameternya ya teman-teman. Makanya di sini errornya ada 3, padahal kan kita udah ngisi semua. Jadi harusnya errornya cuma 1. Oke, kita coba lagi. Berarti yang belum kita kirim apa tadi? Axios-nya mana? Oh ini. Nah, ini kita butuh kirim value atau forms-nya nih. Oke, kita coba lagi.
kenapa selalu kena course, harus kita handle sini nanti. Oke, kita cek di sini teman-teman. Ini email has been registered. Nah, di sini errornya beda lagi nih teman-teman. Errornya cuman objek. Nah, kalau kayak gini gimana? Ini agak PR banget ya kita bikin error message-nya. Karena nggak sebelum tentu sampai sini ya. Oke, mana tadi? Jadi kita cek dulu. Mana errornya tadi? Nah, ini. Jadi daripada 2 kali, kita cek aja ini type-nya array atau kalau ada array kita balikan itunya, kalau enggak array kita ambil utuh gitu. Sebentar. Jadi cek type dulu, cek type object in JS. Cek type-nya itu type of object. Type object in. Return object string to string. Oke. Kita coba cari check of type your variable object. Harusnya ngeceknya pakai ini sih. Kalau enggak salah kita ngecek objek pakai cara bukan type of. Cek object in harusnya bukan. Ini ngeverifikasi bahwa bukan sebuah array, verifikasi value tipenya objek atau bukan. Nah, is object ini dari mana? Oh, dan nggak nol ya. Oke. Berarti kita bisa cek gitu dulu. Oke, kita akan sedikit merubahnya. Kita harus kirim message-nya lah. Message-nya ini dalam bentuk apa dulu? Kita harus tahu itu. Message. Nah, kita cek dulu jika si message ini itu type of-nya message ini ya, type of gini. Message ini apa? Sama dengan objek dan dan enggak null dan bukan array gitu. Tapi kalau dia kan pasti objek. Oke, harusnya cukup sampai sini aja. Kita cek dulu. Log ini objek. Ini objek. Kalau bukan itu ya else-nya string. Oke, kita coba dulu. Mungkin ini kita kirimkan message-nya sampai sini aja. Message. Oke, ini nanti dulu. Ini nanti dulu. Kita kirimkan message-nya. Oke, kita coba lagi ya. Value
bukan value tapi message. Oke, bla 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 bla. Putra, passwordnya apa? Oke, string object. Tapi kalau nggak kita kirim value-nya, harusnya kan ada array nih. Ini objek. Nah, kalau ini objek, kita akan handle teman-teman. Kalau itu sebuah objek, kita akan panggil ini teman-teman. Nah, kalau itu objek, berarti kita perlu file ini message-nya olah, kita return array-nya. Nah, kalau dia bukan objek, nah berarti di sini kan hasilnya array ya. Kita ambil aja first error biar nggak ada ini kan udah bentuk array. Const message-nya oke seperti ini. Karena ini bentuk array, kita ambil yang array pertama. Ini tinggal seperti ini. Oke, selanjutnya kita fokus dulu ke bentuk yang array ya. Nah, kita akan cek hasil returnannya. Const message error message. Kita akan console log. Error message. Coba kita cek dulu. Karena kita nggak ngirim parameternya, jadi harusnya ada error array. Nah, ini ya teman-teman. Ini full name nih. Ini full name. Sebentar. Errornya kan kita looping ya. Error. First errornya apa sih hasilnya? Oh, hasilnya array ya. Ini hasilnya apa? Ini hasilnya errornya. Kenapa ada dua value? Error message kan. Hasilnya ambil errornya dulu. Sorry. Kalau ini message dot errors. Nah, udah seperti ini. Kita cek dulu, kita send lagi. Kita tangkap dulu deh. Ini kan ada errorsnya ya. Errors dalam kurung message. Nah, ini sebenarnya ada destructuring error sama status kalau nggak salah. Nah, ini dapat dari mana nih? Kita cek aja nih kan. Nah, ini ada error sama status, makanya dapatnya false tadi. Nah, yang akan kita eksekusi sih errornya aja teman-teman. Oke, ya harusnya ini udah bener, saya yakin. Nah, ini ya, this full name is required. Jadi kita harus ngembaliin, ternyata harus bentuknya string. Oke, jadi kalau array nanti dia akan sesuai. Kalau bukan array, dia kan udah pasti string nih teman-teman. Kita langsung return si message-nya itu sendiri. Oke, kalau gitu ini selalu ada nih. Berarti ini selalu string kan kembaliannya, berarti nggak perlu kasih pengkondisian, langsung gini aja teman-teman. Oke, terus langsung ini eksekusi aja di sini. Set. Nah, ini message-nya dapat dari situ. Oke, kita coba.
full name is required. Seandainya full name-nya kita isi ya, kita define deh dengan cara konyol full name values dot full name. Jadi harusnya ada array-nya ada 2 nih sekarang yang error. Nah itu sekarang email required. Nah ini errornya ada 2. Nah seandainya emailnya juga udah kita isi, email kita kirim dapat dari values dot email. Jadi selama dia masih ada error yang bentuknya array, ya udah nanti dia akan dikembalikan array yang terakhir, passwordnya ini. Oke, harusnya udah aman. Nah kalau seandainya bukan array, mana tadi? Nah ini kan udah pasti as value biar nggak bingung deh. Kita ganti namanya sebagai form. Jadi kita ganti form. Oke, harusnya sih gini ya. Harusnya kalau penggantian nama lupa saya. Oke, gini aja deh. Ini kita define aja form harusnya. Ada nggak sih? Harusnya as nggak bisa ya. Oke, biarin aja. Ini kita asumsikan sebagai forms ya. Berarti const data dari form value. Nah, kita kirim forms. Dah seperti itu aja. Oke, sekali lagi kita coba. Nah, sekarang kita mau dapat errornya nih, bahwa email udah terdaftar. Jadi teman-teman harus pakai email lain. Nah, kita coba pakai email yang benar. Kalau email yang benar gimana? Kita coba Mandala, password ya, password. Nah ini berhasil nih. Nah kita juga harus handle nih message-nya. Kalau berhasil kan message-nya cuma 1. Const message atau gini, response data apa nih, langsung message. Nanti ini langsung kita define message-nya. Nah kalau true atau kalau berhasil, tipenya success. Nah ini kirim message-nya. Oke, kita coba lagi dengan akun yang sekarang harusnya udah kena validasi. Kita coba pakai akun Tommy. Ini saya ganti namanya Tommy. Oke, email sudah terdaftar ya. Tommy Man, kita aja lah Toman aja. Nah, kalau dia ini berhasil, kita harus navigate ke dalam kalau berhasil kita harus navigasi dia ke navigate ya kalau nggak salah. Harus navigate ke /login. Oke, kita keluarkan tosnya udah. Kita coba pakai akun Toman, kita coba daftarin dulu. Nah berhasil, tapi nggak redirect nih. Saya salah kayaknya ya. Duh ini datanya udah banyak banget. MongoDB. Kita coba. Ini kenapa lama? Biar kita tahu konsepnya dulu. Setelah ini karena udah tahu kita langsung bahasnya terus aja. Oke, signing. Oke, sebentar. Oke, coba
navigate to using React Router DOM. Oke, sebelumnya saya menghapus database ya biar nggak banyak datanya. Oke, kita cek ya, use navigate. Nah, ini kalau navigate itu komponen ternyata. Use navigate itu komponen teman-teman. Jadi kenapa tadi nggak bisa ya? Use navigate, coba use navigate. Oh, berarti navigate. Oke. Kita harus ini ya, kalau ini komponennya. Nah, kalau ini use navigate ini hooknya. Jadi bisa define di dalam sini. Const navigate dari hook ini. Nah, dia akan menjalankan perintah ini. Oke, kita coba lagi. Tadi saya sudah sempat menghapus database ya, use navigate hook React. Oh walah, ini harus dipanggilnya ke dalam sini. Mana tadi? Di dalam sini. Use navigate-nya, oke. Oke, kita coba ya. Putra. Ini kita copy ini. Ini akunnya sudah saya hapus tadi di database. Jadi harusnya masih bisa daftar. Putra pakai password aja. Oke, kita coba. Nah, berhasil, dia langsung redirect ke halaman login untuk melakukan register atau untuk melakukan login. Seperti itu membuat atau API login. Kita akan next ke register. Thank you.